Film ini menceritakan Flynn, penemu muda, dan sering dicap sebagai pecundang, sampai ia menciptakan sebuah mesin yang dapat membuat awan atau air menjadi makanan yang jatuh dari langit. Tapi, kali ini mesin ciptaannya malah berubah menjadi mesin penghancur. Awal cerita diceritakan Flynn saat dia masih SD. Saat di kelas dia mempresentasikan sebuah karya ciptaannya berupa semprotan pencipta sepatu sintetis. Namun, dia tak tahu cara melepaskan sepatu itu dan akhirnya dia ditertawakan oleh semua teman sekelasnya. Saat di rumah, dia berusaha melepaskan sepatunya namun tak kunjung berhasil dan pada akhirnya dia kesal dibuatnya. Di sini ibunya berusaha memberikan semangat bahwa semua ilmuwan juga mengalami banyak kegagalan sebelum menciptakan sesuatu yang hebat. Ibunya memberikan sebuah jas ilmuwan kepada Flynn, walau ukuran jasnya kebesaran. Tapi pada akhirnya Flynn bersemangat kembali untuk bereksperimen lagi dan dia berhasil menemukan berbagai macam penemuan walau semua itu berujung pada kegagalan. Di sini kondisi kotanya semakin lama semakin memprihatinkan, di mana semua warganya hanya mengkonsumsi ikan yang diawetkan. Ikan itu dikonsumsi dengan cara direbus, digoreng, dikukus dan bahkan dibuat permen dan jus. Film pun dimulai di mana Flynn sudah beranjak dewasa. Dia memutuskan untuk menciptakan alat di mana molekul air dapat berubah menjadi molekul makanan dan saat menguji alat tersebut tiba-tiba listrik di rumahnya padam karena terjadi korsleting. Ayah Flynn di sini memberikan sebuah nasihat agar Flynn menghentikan semua eksperimen dan mencari pekerjaan sungguhan. Flynn yang teringat mendiang ibunya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, akhirnya pun menerima nasihat dari ayahnya. Scene berpindah ke reporter berita nasional akan meliput peresmian destinasi wisata di kotanya Flynn. Reporter ini bernama Sam, dan kameramennya bernama Manny. Di keesokan harinya, saat Flynn bekerja di toko ayahnya yang menjual perlengkapan memancing dan ikan kaleng, dia diganggu oleh teman masa kecilnya, yaitu Brand pamer Nisop, jika dia akan ikut wali kota untuk meresmikan destinasi wisata di kotanya. Saat ayahnya pergi menghadiri acara peresmian di balai kota, Flynn menyelinap untuk mencari tegangan listrik yang lebih tinggi untuk melakukan uji coba pada mesinnya. Namun dihalangi oleh si polisi karena Flynn terkenal akan kecerobohannya dengan menciptakan hal aneh di kotanya. Di sini Flynn berhasil mengelabuhi polisi dan menjalankan misinya untuk uji coba pada mesinnya tersebut. Ia pun berhasil mengaktifkan mesinnya Nisop. Namun, karena tegangan listriknya terlalu tinggi pastinya auto error dan mengamuk di kota serta menghancurkan destinasi wisata yang belum sempat dibuka. Semua warga marah akan ulah Flynn yang selalu membuat kekacauan. Pada akhirnya, Flynn merasa jika dirinya tidak berguna dan datanglah Sam yang juga merasa karirnya akan berakhir. Kaki Sam tidak sengaja mengenai mata Flynn dan akhirnya mereka bertengkar. Di sini Sam tak sengaja melihat penemuan sepatu Flynn dan keceplosan bahwa butuh beberapa rumus fisika untuk menciptakannya. Dengar perkataan Sam, Flynn pun merasa jika penemuannya akhirnya dihargai oleh orang lain. Saat mereka bertengkar ada yang jatuh dari langit, yaitu bahan yang ada di dalam burger, seperti keju, acar dan lain-lain. Ketika yang melihat ke langit, Flynn dan semua warga terkejut. Ternyata hujan burger terjadi ada di kota mereka. Flynn sungguh senang karena mesinnya berhasil menciptakan makanan skala besar. Sam yang seorang reporter melihat itu pun langsung ingin bertugas dan ia mencari Manny. Dia tidak sabar meliput berita ini. Di sini Flynn menunjukkan cara kerja mesinnya yang terbang ke langit tadi dan mesinnya bernama. Kita sebut saja mesin pencipta makanan. Ya, ketika mereka ingin meliput proses pembuatan makanan itu, Flynn yang grogi malah memutar video kucing lucu pada mereka dan mereka pun terkecoh. Saat mereka teralihkan, Flynn membuat alat kendali jarak jauh untuk mesin pencipta makanannya tadi. Keesokan harinya, Flynn menciptakan sarapan pagi dan disiarkan langsung oleh reporter Sam. Seluruh warga beserta binatang sungguh menikmati makanan yang jatuh dari langit. Setiap hari begitu makmur di kotanya sehingga perekonomian kota Flynn maju dengan sangat pesat. Mereka tidak khawatir dengan sisa makanan yang berserakan karena Flynn juga menciptakan mobil pelontar sisa makanan. Banyaknya permintaan makanan setiap hari dari para warga membuat Flynn khawatir.
Jika terus-menerus seperti ini maka makanan yang diciptakan mesinnya akan terkena radioaktif dan makanannya akan bermutasi menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Keesokan harinya ada seorang laki-laki yang request makanan kepada Flynn, yang ternyata dia adalah wali kota yang berubah bentuk karena obesitas. Sore harinya, Earl atau si polisi meminta Flynn untuk memberikan sesuatu yang spesial untuk besok pagi. Karena putranya sedang berulang tahun, saat anaknya terbangun di pagi hari, ia dikejutkan oleh hujan es krim yang menumpuk di mana-mana. Semua anak-anak di kota itu riang gembira menikmati es krim yang ada di mana-mana. Sungguh tempat impian bagi anak-anak ya, sob. Kemudian Sam meliput berita siaran langsung yang mengarah ke saluran TV internasional dan mengundang seluruh orang di dunia untuk berkunjung ke kota itu. Sore harinya, Flynn memberikan kejutan berupa puding raksasa kepada Sam. Mereka bermain bersama di dalam puding dan pada akhirnya, Sam curhat kepada Flynn jika dia dulunya adalah seorang kutu buku dan bermimpi menjadi penyiar berita cuaca dan pada akhirnya mereka saling tertarik satu sama lain. Saat pulang, Flynn baru menyadari jika makanan dari mesinnya itu ukurannya meningkat dengan pesat. Saat wali kota datang untuk pergi berdiskusi dengan Flynn, Flynn memberitahu wali kota jika molekul makanannya sudah tidak beres. Namun dia dibujuk wali kota karena besok adalah peresmian destinasi liburan di kotanya di mana semua orang akan mengakui bahwa penemuannya adalah sebuah penemuan yang luar biasa. Hari peresmian pun tiba. Semua orang dari penjuru dunia datang menghadiri acara peresmian tersebut. Di sini Sam tidak sengaja lihat radar cuaca lamanya. Dia menyadari jika akan ada sebuah badai dahsyat yang akan datang. Namun, Flynn tidak menghiraukannya saat diperingatkan oleh Sam. Kemudian badai itu pun datang dengan segala keanehan makanan dalam bentuk raksasa. Flynn berusaha mematikan mesinnya namun dihalangi oleh wali kota. Saat hampir berhasil menekan tombol untuk mematikan mesinnya, alat kontrolnya telah hancur duluan sebelum berhasil mematikannya dan akhirnya mesin pencipta makanan pun error. Di tempat lain, anak Pak Polisi keracunan makanan dan butuh seorang dokter nih. Di sini Manny bilang jika dia adalah seorang dokter. Di sini saat kekacauan selesai, Flynn sangat frustasi karena ulahnya semua kota jadi hancur. Namun, ayah Flynn menyemangatinya dengan memberikan kembali jas ilmuwan yang pernah diberikan oleh mendiang ibunya dan akhirnya, Flynn kembali bersemangat kembali untuk menghentikan mesinnya yang ada di langit. Flynn pun menciptakan mobil terbang lagi dengan versi kedua. Sam ikut karena pasti ia membutuhkan seorang navigator dan Manny menawarkan diri juga sebagai kopilot atau pilot pendukung. Ternyata Manny juga seorang ahli fisika. Di sini Bran ingin ikut juga karena dia ingin mencari jati dirinya di atas sana. Setibanya mereka di atas langit, mesinnya ternyata sudah tertutup berbagai macam makanan yang menggumpal seperti bakso raksasa. Mereka dikejar oleh pizza yang ternyata semua makanan sudah berevolusi dan bisa bergerak dengan sendirinya. Flynn mengatakan jika flash disknya berisi sistem untuk mematikan mesin itu. Namun, musibah pun terjadi dan flash disk itu terbang keluar dari pesawat. Flynn meminta ayahnya untuk mengirim file pembunuh itu kembali ke akun emailnya dan teman-temannya mulai masuk ke lokasi mesin itu. Namun, ayahnya menelpon lagi karena dia tidak tahu caranya mengirim sebuah email. Scene berpindah, memperlihatkan bendungan sisa makanan hancur dan Earl yang berusaha menyelamatkan keluarga dari banjir makanan. Dia berhasil selamat begitu juga dengan semua warga. Namun ayah Flynn yang hendak mengirim email malah terkena imbas dari banjir makanan tersebut. Akan tetapi ayah Flynn akhirnya berhasil selamat dan dia berusaha mengirim kembali emailnya dan tugas ayah pun beres. Flynn dan teman-temannya dikepung oleh ayam goreng tanpa kepala. Bran dimakan oleh salah satu ayam itu dan ternyata ia berhasil mengendalikan tubuh ayam itu dan dia malah jago bela diri. Di sini mereka terpisah dan Flynn berhasil menyusup ke tempat mesinnya berada dan menyelinap sedekat mungkin dengan mesin itu. Saat mesinnya dalam proses pembuatan makanan, dia berhasil mengikat bagian atas dan bawah mesin. Saat dia memasukkan penonaktifan mesin, ternyata isi email yang dikirim si ayah adalah video kucing yang lagi joget. Mesin pun berhasil meloloskan diri dan memberontak. Beberapa saat kemudian, ia menyadari sesuatu saat melihat sepatunya. Dia akhirnya menyemprotkan spray sepatu itu yang dia ciptakan dulu. Seperti yang diketahui, bahan itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Mesin pencipta makanan pun auto error dan meledak bersama Flynn.
tapi yang lainnya berhasil pulang dengan selamat namun Flynn tidak bersama dengan mereka. Ayah Flynn yang mendengar hal itu langsung sedih karena anaknya tidak selamat. Namun ternyata Flynn diselamatkan oleh tikus terbang dari hasil penemuannya dulu. Dengan gembira ayah Flynn langsung memeluknya dan film pun berakhir. Itulah rangkuman film Cloudy with a Chance of Meatballs. Film ini memiliki pesan yang sangat dalam yaitu arti dari kerja keras dan tak mudah putus asa karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.